guys, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fanny Anggreni. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 8 dari modul Financial Accounting SAP mengenai vendor master data. Jadi di exercise ini, kita akan melihat master data vendor yang dimiliki oleh company code 1000 dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat master data mengenai vendor yang baru. Oke, sebelum mulai kita bisa login ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya, silahkan masukkan 922. Lalu untuk user dan juga password, silahkan masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Kalau udah, kalian bisa tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Di exercise 8 ini, ada 3 task yang akan kita kerjakan. Kita mulai dari task yang pertama, create a vendor list. Jadi di task 1 ini kita akan melihat list vendor yang dimiliki oleh company code 1000. Jadi kita mau lihat nih di company code 1000 itu vendornya ada apa aja sih? Gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke information system, lalu kita ke report for accounts payable accounting, lalu kita ke master data, lalu kita pilih yang vendor list. Oke, kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman vendor list. Nah, di sini kita akan masukkan company code-nya yaitu company code 1000. Sisanya kita biarkan kosong. Jadi kita di sini mau melihat list vendor yang ada di company code 1000. Oke, kalau udah kita bisa execute. Nah, ini mungkin prosesnya agak sedikit lama karena list vendor yang dimiliki oleh company code 1000 itu ada banyak, ada ratusan atau mungkin bisa sampai 1000 gitu. Jadi kalau misalnya loadingnya itu lumayan lama, nggak apa-apa ya, kalian tunggu aja. Oke, vendor listnya sudah ada. Nah, di sini muncul semua list vendor yang ada di company code 1000. Nah, ini ada vendor 2, yang account grupnya adalah Lief, lalu ada vendor 8, account grupnya adalah 0001, macam-macam nih. Ada yang di US, ada yang di Meksiko, ada yang di Berlin, ada yang di Copenhagen, ada yang di Berlin juga, macam-macam ya, banyak ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau melihat list vendor yang dimiliki oleh suatu perusahaan, caranya adalah seperti ini. Nah, ini kan banyak nih listnya ya, ada banyak banget. Nah, gimana kalau kita mau melihat list vendor yang ada di account group tertentu? Nah, itu bisa. Jadi kalau kita mau melihat list vendor yang ada di account group tertentu, misalkan, oh saya cuma mau lihat list vendor yang ada di domestik, atau saya mau lihat list vendor yang dari luar negeri. Nah, itu bisa. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa back dulu, kita tekan tombol hijau yang back. Nah, lalu kita akan masukkan filter atau kriteria account group. Tapi karena di halaman depan ini nggak ada bagian account group, maka kita bisa klik dynamic selection yang ada 3 lampu warna-warni ini, kita klik. Nah, kita akan masukkan account groupnya di sini. Kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini nggak ada pilihan account group ya. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan dulu menu account groupnya. Cara menambahkannya adalah kita lihat di bagian sebelah kiri di vendor master. Ini kalau kalian masih ketutup, gak apa-apa, kalian buka aja ya. Di bagian vendor master, ini kalau kalian buka ada namanya account group. Nah, ini kalian klik sekali sampai terblok warna kuning seperti ini. Nah, kita akan pindahkan account group ini ke dynamic selection yang ada di sebelah kanan. Cara memindahkannya adalah kita bisa klik yang tanda panah atau copy selected. Kalau kita klik copy selected, nanti account groupnya akan muncul di sebelah kanan. Kita coba ya. Kita klik. Nah, sekarang pilihan account group sudah muncul di sebelah kanan. Nah, account groupnya kita bisa masukkan
KRED. Kalau kalian mau tahu KRED itu apa, kalian bisa klik kotak yang di sebelah kanan atau bisa tekan tombol Help F4. Oke? Nah, kalau udah, ini kita bisa execute. Jadi kita bisa mencari list dari vendor berdasarkan filter tertentu. Kalau kalian misalkan mau cari, saya cuma mau cari vendor yang ada di Jerman atau vendor yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa masukin aja di bagian country-nya seperti itu. Jadi kalian bisa mencari list vendor berdasarkan kriteria tertentu. Jadi bisa difilter. Nah, ini filternya di sini nih. Gitu ya. Nah, sekarang di modul dimintanya mencari list vendor yang ada di account group KRED. Kalau udah, kita execute. Nah, muncul deh. Ini jumlahnya nggak sebanyak yang tadi ya. Nah, ini adalah list vendor yang ada di account group KRED. Kalau kalian lihat, ini account groupnya semuanya KRED. Nah, oke, muncul ya listnya. Oke, kalau kalian sudah berhasil memunculkan list vendor di account group KRED, kita sudah bisa /n karena task 1 sudah selesai. Kita /n dulu. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 2, Create a Vendor Master Record. Jadi di task 2 ini kita akan membuat master record vendor yang baru. Jadi ceritanya kita punya vendor baru, nah sekarang kita akan membuat master datanya. Gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke accounts payable, lalu kita ke master record, lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah FK01. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman create vendor initial screen. Di dalam initial screen ini kita akan memasukkan nama vendor yang akan kita buat master datanya. Nah, untuk nama vendornya kalian bisa lihat di Excel untuk melihat nama vendor kalian masing-masing. Oke, kalian bisa lihat Excel yang ada di Teams, kalian bisa lihat yang ada di kolom J. Ya, kalian lihat vendor yang ada di kolom J dan kalian sesuaikan dengan nomor urut kalian masing-masing. Ini adalah Excel untuk kelas D. Dan ini adalah Excel untuk kelas F. Oke, kalian sesuaikan. Di sini karena saya login dengan kode kelas F, maka saya akan menggunakan vendor untuk kelas F, yaitu LAN LRD F00. Kalian sesuaikan ya sama kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Maka saya akan masukkan di sini LAN LAND lalu LRD F00 untuk saya, silahkan kalian masukkan vendor kalian masing-masing. Lalu di bagian company code-nya, kalian bisa masukkan 1000, kita akan memasukkan vendor ini di company code 1000, dan account group-nya kita bisa masukkan VEND, VEND. Jadi, vendor ini akan termasuk ke dalam account group VEND. Kalau kalian mau tahu VEND itu apa, bisa klik kotak yang di sebelahnya atau F4. Oke, lalu di bagian reference-nya, di bagian reference ini kita bisa isikan vendornya adalah agensi, lalu 00. Nah, ini semua sama ya, semua boleh masukkan agensi 00. Ya, jadi nggak usah sesuai dengan nomor urut. Khusus di bagian reference, semuanya memasukkan agensi 00. Oke, untuk company code-nya masukkan angka 1000. Maksudnya reference ini apa sih? Maksudnya reference adalah nanti data mengenai vendor baru kita itu akan mengikuti data yang ada di vendor agensi 00. Jadi secara default datanya tuh ngikutin data vendor yang udah ada. Tapi nanti kalau memang ada yang mau diubah bisa kita ubah gitu. Jadi seenggaknya kita nggak usah input dari awal satu-satu semuanya, karena udah terdefault nanti keisi sesuai dengan milik agensi 00. Oke, kalau udah kita bisa enter 1 kali. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman create vendor address. Nah, ini adalah halaman yang pertama. Nah, pertama kita bisa masukkan title-nya. Title-nya ini ada banyak, ada company, Miss, Mister, dan lain-lainnya. Kalian bebas mau pilih title-nya apa aja. Misalkan saya pilih company, bebas ya, kalian mau pilih apa aja. Lalu untuk name-nya, kalian juga bebas mau masukin nama apa aja. Mau nama kalian, mau nama TSM, mau nama apapun, bebas, terserah kalian. Misalkan nama saya adalah LWF, lalu di bawahnya saya akan tulis keterangannya Learning with Fanny. Ini bebas ya, kalian mau tulis apa aja,
title, dan name-nya bebas. Oke. Lalu untuk search term-nya, kalian bisa masukkan AC010, AC010. Lalu untuk street address-nya, ini kalian juga bebas masukin jalan apa aja, bebas ya. Misalkan saya mau bilang Jalan Kiai Tapa. Kiai Tapa nomor 20. Nah, ini kalian masukin semuanya harus lengkap ya. Jangan sampai ada yang kosong. Oke? Karena kalau sampai ada yang kosong, nanti pas di exercise berikutnya kalian nggak bisa di-save transaksinya, malah jadi harus balik lagi ke exercise ini lagi, jadi buang-buang waktu. Jadi make sure tidak ada yang kosong. Streetnya diisi, house numbernya juga diisi. Oke? Lalu untuk postal code, ini juga wajib diisi. Kalian boleh isi angka asal-asalan aja. Misalkan saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, bebas. Biasanya kode pos itu 5 angka. Untuk city-nya juga bebas. Kalian mau tulis city-nya city apa? Misalkan saya tulis Jakarta. Kalian bebas ya, yang penting terisi semuanya. Lalu untuk country-nya ini bebas. Biasanya sih udah ke default Jerman. Jadi ya udah nggak apa-apa Jerman aja. Lalu untuk region-nya ini kalian bisa pilih. Ini adalah region yang ada di Jerman. Ini juga wajib dipilih. Kalian pilih asal-asalan aja. Misalkan saya pilih yang nomor 11 di Berlin. Pokoknya harus dipilih ya, nggak boleh sampai ada yang kosong ya. Lalu kita pindah ke bawah di bagian communication. Untuk language-nya, ini juga kalian boleh pilih. Misalkan kalian mau pilih Jerman boleh, atau kalian mau ganti Indonesian juga boleh. Oke, make sure semuanya sudah terisi. Language-nya udah, country-nya udah, region-nya udah, postal code, city, street, house number, search term, title, dan name-nya udah semua. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau udah, kita bisa enter satu kali. Kita enter, kita masuk ke halaman kedua, create vendor control. Nah, di halaman kedua ini kita nggak usah ganti apa-apa, nggak usah diisi juga. Kita bisa langsung enter satu kali lagi. Kita masuk ke dalam halaman ketiga, create vendor payment transaction. Di halaman ketiga ini kita juga nggak usah isi ataupun mengganti apa-apa. Kita bisa enter lagi satu kali. Kita masuk ke dalam halaman keempat, create vendor contact person. Nah, di sini juga kita nggak perlu isi ataupun mengganti apapun. Kita enter lagi satu kali. Kita masuk ke dalam halaman accounting information system. Nah, di sini kalau kita lihat recon account-nya adalah 160000. Jadi vendor kita ini recon account-nya adalah 160000. Kalau kalian mau tahu recon account 160000 ini apa sih? Kita bisa klik kotak di sebelahnya atau F4. Nah, di sini kita lihat nih, oh 160000 adalah trade payable domestic. Trade payable itu sama aja kayak accounts payable ya. Karena ini vendor, kita kan hubungan sama vendor berarti kan kaitannya sama pembelian kita. Nah, kalau kita beli barang ke vendor, maka nanti pasti akan muncul hutang atau accounts payable. Gitu. Jadi ini recon account-nya adalah trade payable. Oke, ini juga kita nggak usah ganti ya. Jadi dibiarinin aja. Kita bisa enter lagi satu kali. Kita masuk ke dalam halaman create vendor payment transaction accounting. Nah, di sini kalau kita lihat payment terms-nya adalah ZB01. Kalau kalian mau tahu ZB01 apa sih? Kita bisa lihat di sini. ZB01 adalah 14 hari 3%, 30 hari 2%, dan 45 hari net. Nah, ini biarinin aja, nggak usah diganti juga. Nah, di sini kalau kalian lihat udah otomatis ada isiannya ya. Tadi recon account-nya udah ada, payment terms-nya juga ini udah ada. Kenapa? Karena tadi kita masukin reference-nya. Kalau tadi kalian nggak masukin reference yang agensi 00 itu, nanti pas kalian bikin itu semuanya masih kosong. Sehingga harus kita isi manual. Nah, maka dari itu, kalau kita nggak mau ribet-ribet isi dari awal, kita bisa masukin reference kalau kita mau bikin master data vendor baru. Oke, kalau udah ini nggak usah diapa-apain ya, nggak usah diganti. Kita bisa enter lagi satu kali. Kita masuk ke dalam halaman create vendor correspondence accounting. Ini juga nggak usah diapa-apain. Kita enter lagi satu kali, maka akan muncul editing will be ended. Should the data be saved first? Nah, kita klik yes. Kita klik yes. Nah, nanti akan ada notifikasi vendor LAN LRDF 00 was created in company code 1000. Nah, kalau udah ada notifikasi ini artinya adalah master data vendor kita yang LAN LRD ini sudah ada atau sudah masuk ke dalam company code 1000. Oke, kalau udah berarti task 2 selesai.
kita bisa /n. Kita akan lanjutkan ke task 3, maintain the vendor master record. Nah, jadi tadi kan kita sudah membuat master data dari vendor kita yang baru, LAN LRD ini. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita mau mengganti data yang ada di vendor kita. Jadi misalkan, oh ternyata dia ganti alamat, atau oh ternyata kita mau ganti payment terms-nya, atau mau ganti yang lain. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari di task 3 ini. Jadi yang tadi kita buat vendornya, sekarang mau kita ubah datanya. Bagaimana caranya? Caranya kita buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke accounts payable, lalu kita ke master record, lalu sekarang kita pilih yang change atau FK02. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman change vendor initial screen. Di bagian vendornya, ini biasanya sudah otomatis terisi vendor kita yang tadi baru kita buat, lalu company code-nya 1000. Tapi kalau kalian masih kosong, kalian bisa isi ya sesuai dengan vendor kalian yang tadi kalian baru buat. Oke, lalu company code-nya 1000. Kalau udah di bagian company code data, kita bisa centang yang bagian payment transaction. Ya, di bagian company code data, kita bisa centang yang payment transaction. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, kita masuk ke dalam halaman Change Vendor Payment Transaction Accounting. Nah, di sini yang mau kita ubah adalah payment terms-nya. Tadinya payment terms-nya kan adalah ZB01. Nah, sekarang kita mau ubah dari ZB01 di modul kita diminta mengganti menjadi ZB00 atau Payable Immediately Due Net. Nah, maka kita bisa ganti. Kita klik aja ZB00-nya. Oke, sekarang udah ganti jadi ZB00. Nah, di bagian payment methodnya, make sure ini sudah terpilih CS. Kalau kalian mau tahu CS itu apa, kalian bisa klik kotak di sebelahnya. CS itu adalah C-nya international check, S-nya adalah check. Gitu. Jadi kita bisa melakukan pembayaran nanti dengan menggunakan check ataupun international check. Kalau udah, kita bisa save. Make sure ini udah benar ya, ZB00, CS. Kalau udah, kita bisa save. Oke, muncul notifikasi change have been made. Kalau udah ada muncul notifikasi change have been made, berarti yang kalian lakukan sudah tersimpan. Nah, ini kita bisa /n. Oke, task 3 selesai. Dengan demikian, exercise 8 kita sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you!